Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihaini Fitria Bunga Oktaviani dengan NIM 12022-13102 dari kelas SI 4501. Saya di sini akan memberikan video pembelajaran mengenai manusia menurut Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. Manusia juga disebut sebagai makhluk terbaik karena memiliki akal dibandingkan makhluk lainnya. Bisa dilihat dari strukturnya yang lengkap, yaitu jasmania dan rohania. Ada sebutan-sebutan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Insan, suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Yang kedua, Al-Nas, manusia. Yang ketiga, Al-Ab, manusia sebagai hamba Allah. Yang keempat, Bani Adam, anak-anak Adam yang berasal dari keturunan Nabi Adam. Yang kelima, Bashar, makhluk yang sekedar ada. Ada beberapa tahap kejadian manusia, diantaranya adalah proses kejadian manusia pertama yaitu Adam, proses kejadian manusia kedua yaitu Hawa, dan proses kejadian manusia ketika keturunan Adam dan Hawa bertemu. Pada proses penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya, sehingga Adam menjadi hidup yang mampu mengingat, berpikir, berkehendak, menilai, dan menentukan pilihan. Selain itu, manusia juga berasal dari saripati tanah atau air mani yang ditiupkan ke dalam rahim wanita yang mengandung embrio. Roh akan ditiupkan ke dalam janin ketika berumur 4 bulan. Dalam Al-Quran, manusia memiliki beban tanggung jawab. Manusia memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Agar dapat menjalankan risalahnya dengan istiqomah dan ikhlas, maka manusia harus menyebarkan kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan keindahan. Ada beberapa potensi diri dalam manusia, diantaranya jasad dan ruh, pendengaran, penglihatan dan hati, dan fitrah. Di samping itu, manusia memiliki kelemahannya, yaitu kita masih sering mementingkan dunia daripada akhirat, lupa untuk selalu bersyukur, sering berbuat zalim dan kikir, dan berbuat maksiat. Lalu apa sih peran dan fungsi serta tugas manusia itu? Yang pertama, manusia wajib beribadah sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan mencari ridhonya. Yang kedua, manusia harus memahami dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, manusia mengajarkan ilmu Al-Quran yang didapat kepada manusia lain. Yang keempat, manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki jabatan paling tinggi dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, manusia menjadi saksi Allah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan semesta alam. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin manusia berperan sebagai khalifah untuk mengurus dan mengelola bumi. Karena hidup ini terus berjalan seperti jam dinding yang berada di rumah, manusia akan mengalami proses penuaan. Oleh karena itu, manusia memiliki perjalanan dari alam ke alam yang dimulai darinya dan kembali padanya. Namun, tak ada satupun yang mengetahui sampai kapan kesempatan hidup di dunia. Sehingga, dalam ketidakpastian ini, kita bisa melakukan hal-hal baik seperti beramal soleh, menjalani hidup yang lurus, dan berusaha atau berikhtiar. Ada beberapa tahap dalam perjalanan ini, yaitu yang pertama, alam ruh. Manusia hidup dan berada di alam gaib, di mana alam gaib tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti. Yang kedua, alam rahim. Kehidupan manusia sudah diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita sekitar 9 bulan. Yang ketiga, alam dunia. Alam dunia adalah masa kehidupan di dunia sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, alam barzah. Dunia lain yang dimasuki seseorang setelah kematian untuk menunggu sampai dunia kiamat. Setelah sampai waktunya, maka roh ciptaan Allah akan dipisahkan oleh malaikat Israel. Kelima, alam akhirat. Roh manusia akan hidup abadi dan kekal selamanya. Semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisab segala amal perbuatannya selama berada di dunia. Sekian video pembelajaran mengenai manusia menurut Islam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.